Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Studi Islam Indonesia. Kali ini kita akan mengupas bagaimana proses Islamisasi dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tentu pertanyaan besar adalah bagaimana masyarakat mayoritas Islam ini ada berbagai strategi di mana kerajaan-kerajaan Islam ini sangat mempengaruhi proses Islamisasi yang ada di Nusantara saat itu. Nah, untuk itu kita akan mengupas lebih jauh bagaimana sih proses Islamisasi ini sehingga munculnya sebuah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Islamisasi itu bisa diartikan sebagai sebuah usaha atau usaha menjadikan orang di luar Islam itu agar memeluk agama Islam. Nah, dari proses ini ada berbagai strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang Muslim saat itu. Penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia ini terjadi melalui beberapa jalur atau strategi. Strategi pertama adalah dengan perdagangan. Dengan cara berdagang ini atau orang-orang yang berdagang dari Persia atau dari Gujarat ini ternyata dia sekaligus mendirikan masjid-masjid untuk tempat beribadah. Sehingga secara tidak langsung proses Islamisasi ini berjalan dengan damai tanpa kekerasan. Ya, masyarakat pribumi itu menerima dengan tangan terbuka tentang agama yang baru ini, yaitu agama Islam, agama yang damai. Nah, yang kedua adalah jalur pernikahan. Para pedagang Muslim umumnya memiliki status sosial yang lebih baik, sehingga banyak putri-putri bangsawan ini tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar. Tentu dengan melalui jalur pernikahan inilah kemudian Islam bisa masuk ke orang-orang yang mempengaruhi di Nusantara ini, termasuk orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan ini bisa dikatakan adalah orang-orang penting di kerajaan atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah pribumi tersebut. Nah, yang ketiga adalah jalur kesenian. Kita masih ingat betul bahwa Sunan Kalijogo dalam penyebaran Islam itu melalui jalur kesenian wayangnya yang paling terkenal. Karena masyarakat Jawa, khususnya di daerah Demak, daerah Pati, Kudus, Pantura khususnya, di daerah Jawa Tengah kan begitu, itu memiliki kesenangan melihat seni atau senang melihat kesenian begitu. Di antaranya adalah wayang. Orang-orang Jawa itu kalau mendengarkan wayang atau melihat wayang sangat senang. Nah, ternyata di dalam konteks ini Sunan Kalijogo di dalam penyebaran atau melakukan Islamisasi ini, dia menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal. Budaya-budaya lokal ini yang tidak bertentangan dengan Islam. Makanya kesenian ini ditunjukkan sebagai bentuk rasa penyesuaian dengan masyarakat lokal atau masyarakat Jawa pada umumnya. Dengan cara masyarakatnya diajak untuk bersyahadat dulu, kemudian dijelaskan tentang Islam, kemudian ditunjukkan wayang tentang cerita-cerita wayang di sana. Jalur keempat adalah pendidikan. Jadi selain para saudagar itu melakukan proses perdagangan, maka pondok pesantren sebagai cikal bakal pendidikan Islam di Nusantara ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Karena para guru agama, kiai, dan ulama ini mendidik santrinya yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Artinya, di beberapa tempat itu saling sinergis antara tempat satu dan tempat lain. Wali Songo ini memiliki murid-murid yang banyak yang disebarluaskan ke belahan Nusantara untuk misi penyebaran Islam. Jalur yang kelima ini yang sangat strategis lagi yaitu jalur politik, di mana kekuatan-kekuatan Wali Songo atau kekuatan-kekuatan para pedagang ini yang pertama adalah pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Oleh sebab itu,
setelah dievaluasi, setelah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas bagaimana sulitnya menyebarkan Islam, barulah ada ide untuk mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, kemudian kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah Samudra Pasai, kemudian dilanjut Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Di mana kerajaan ini bersinergis dalam konteks dakwah. Selain membahas tentang problem yang dihadapi di dalam penyebaran Islam ini, juga mencari jalan keluar atau solusi untuk bagaimana mengislamisasikan di Nusantara ini. Dalam perkembangan Islam ini ada 4 yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kehadiran pedagang Muslim. Nah, seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa kehadiran pedagang Muslim ini sudah ada sejak pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Yang kedua adalah terjadinya kontak budaya antar pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Nah, setempat artinya pribumi. Ternyata di dalam proses ini orang-orang pribumi itu dengan senang hati menerima para pedagang-pedagang Muslim itu dengan tangan terbuka. Artinya budaya-budaya dari Timur Tengah, budaya-budaya Gujarat, budaya-budaya yang dari Makkah itu kemudian menyatu dengan budaya-budaya lokal yang kemudian bisa disebut dengan akulturasi budaya. Nah, yang ketiga adalah terbentuknya kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama kali di Nusantara itu adalah di Samudra Pasai, dan di Jawa adalah Kerajaan Demak. Nah, kerajaan besar inilah yang sebenarnya adalah cikal bakal pertumbuhan Islam yang luar biasa. Samudra Pasai pada abad ke-13, kemudian Kerajaan Demak di awal-awal abad 16 atau di akhir abad ke-15. Nah, yang keempat adalah ada pelembagaan Islam di abad ke-17. Di pelembagaan Islam ini sebenarnya sangat membantu bagaimana proses islamisasi yang ada di Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempercepat proses penyebaran Islam di Nusantara. Di antaranya adalah syarat masuk Islam sangat mudah dan bisa diterapkan pada siapa saja yang ingin masuk ke Islam itu sendiri. Nah, ini artinya apa? Setiap orang peluang untuk bisa masuk agama Islam. Nah, dalam konteks ini orang-orang yang masuk Islam adalah dianggap sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa masuk Islam. Yang kedua adalah bahwa Islam itu tidak mengenal kasta. Artinya tidak ada struktur status sosial yang tinggi dan rendah. Karena dalam konteks Islam bahwa setiap manusia adalah sama. Yang membedakan adalah bagaimana tingkat keimanan manusia itu sendiri kepada Allah SWT. Sehingga dalam hal ini Islam menyamakan bahwa setiap manusia itu derajatnya adalah sama antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah disebarkan secara damai. Bagaimana Islam berabad-abad itu terjadinya islamisasi atau terjadinya proses islamisasi yang ada di Nusantara ini? Tentu dengan cara-cara damai, bahwa ketika kita mengingat bahwa sejarah perdagangan orang-orang Gujarat, orang-orang Persia itu datang ke Nusantara ini tidak melalui perang, tapi melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, melalui jalur pendidikan, melalui jalur politik dan sebagainya. Inilah yang kemudian bahwa Islam menyebarkan dengan damai. Yang keempat adalah Islam di dalam proses upacaranya atau ibadahnya sangat sederhana. Cukup dengan wudhu, bersih badannya, bersuci, kemudian dia berwudhu, kemudian dia sholat. Sangat sederhana ini dan sangat murah meriah. Artinya tidak ada ritual-ritual yang menghabiskan anggaran yang luar biasa untuk sebuah ibadah di sana. Ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri orang-orang yang masuk Islam, bahwa untuk masuk Islam sangat mudah dan tidak menghabiskan biaya di dalam proses
beribadahnya di sana. Yang kelima adalah aturan di dalam Islam ini sangat fleksibel, tidak memaksa. Artinya ada toleransi di sana. Kemudian di dalam konteks kaidah ibadah, kaitannya dengan ibadah itu ada aturan di dalam fikihnya, dijelaskan secara runtut, kemudian ada toleransi yang di sana. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bagaimana Islam dengan mudahnya diterima oleh masyarakat di Nusantara ini. Walaupun tidak sepenuhnya di sana kemudian menerima dengan begitu dengan begitu sulit ya di sana. Beberapa kerajaan Islam ini sangat banyak. Yang pertama kita awali dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah tempatnya di daerah Aceh. Dan kemudian setelah Samudra Pasai ini runtuh, kemudian ada Kerajaan Aceh di Aceh sendiri. Kemudian ada Kerajaan Demak, kemudian ada Kesultanan Banten, ada Mataram Islam yang sampai sekarang dikenal dengan Yogyakarta di sana. Ada Kerajaan Goa dan Talo, ada Kerajaan Ternate, dan kemudian ada Kerajaan Tidore. Masing-masing ini kita akan jelaskan secara jelas bagaimana si kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama kita akan kupas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau biasa dikenal dengan Kesultanan Samudra Pasai adalah kesultanan Islam pertama kali yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, di pucuk Sumatera di sana. Kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara kalau sekarang disebutnya. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malikul As-Soleh. Di Marah Silu ini adalah nama dulu. Ketika dia masuk Islam maka diubah namanya menjadi Malik As-Soleh begitu. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan kemudian melanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Thohir. Ini adalah kerajaan-kerajaan ini. Nah, di Kerajaan Samudra Pasai ini lebih kurangnya berkuasa sekitar 29 tahun. 1297 hingga 1326 Masehi, di mana Kerajaan Samudra Pasai ini sebenarnya adalah gabungan dari Kerajaan Pasai dan Paurlek dengan raja pertama yaitu Malik As-Soleh gitu. Seorang pengembara muslim dari Maghribi ini, Ibnu Batutah, sempat mengunjungi Samudra Pasai ini atau Pasai ini pada tahun 1346 Masehi. Dia telah menceritakan bahwa ketika ia di Cina, sebenarnya sudah melihat adanya sebuah kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Nah, untuk apa pertanyaannya adalah sumber-sumber Cina telah menyebutkan bahwa utusan Samudra Pasai ini secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Ternyata ada hubungan begitu ya, hubungan antar kerajaan di sana ke Cina. Dan informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai ini mengirimkan utusan ke Khoisan, India, atau biasa disebut dengan India Barat, pada tahun 1282 Masehi ini. Dia membuktikan bahwa Pasai telah memiliki relasi atau hubungan antar kerajaan ini yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan luar. Pada masa jayanya di Samudra Pasai ini bisa disebut sebagai pusat perniagaan penting di kawasan itu, yang kemudian dikunjungi oleh para saudagar-saudagar dari berbagai negeri seperti China, India, Siam, Arab, dan bahkan Persia. Nah, komoditas utama dalam konteks ini perdagangannya adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai ini mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Artinya kerajaan ini telah membuat mata uang sendiri, yaitu emas yang disebut dengan dirham. Uang ini kemudian digunakan secara resmi oleh kerajaan tersebut, dan di samping itu
Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan Islam di Aceh di sana. Nah, Sultanan Samudra Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia, sebagaimana di dalam teori kedatangan Islam di Nusantara ini. Islam telah datang di Nusantara ini lebih awal, tetapi perkembangannya lebih besar, lebih cepat itu ketika Samudra Pasai ini sangat berperan bagaimana menyukseskan proses Islamisasi yang ada di Nusantara. Samudra Pasai juga bisa juga sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sumatera sampai di pertengahan abad 16. Peninggalan-peninggalannya ini yang terpenting adalah Pasai atau batu nisan makamnya seperti yang ada di cantum gambar ini, yaitu batu nisan makam Sultan Malik. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebihnya di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Kalau sekarang di Indonesia ini masuk di provinsi Aceh, yang sampai sekarang peninggalannya adalah masjid besar yang dulu pernah terjadi tsunami besar-besaran di Aceh dan masih selamat sampai sekarang. Kita lihat di peta, ini adalah lokasi kerajaan Samudra Pasai yang dimana di Pucuk atau di Aceh di sana. Ini adalah makamnya, makam Malik Soleh, yang dimana makam ini adalah peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Islam pertama di Sumatera, dan ini adalah jejak peninggalannya di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah komplek makam Raja-Raja Pasai. Makamnya, komplek makam Raja Samudra Pasai di sana. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan Islam di mana setelah runtuhnya Kesultanan atau Samudra Pasai, Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Al-Muhyiddin Asy'ah pada tahun 1530 Masehi, setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi pada tahun 1564. Kerajaan Aceh ini di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568. Kehidupan politik Sultan Ali Al-Muhyiddin Asy'ah ini, ia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh ini melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai di sana. Kerajaan Sultan Ali ini, setelah Ali Muhyiddin ini wafat, pemerintahannya beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin, yang memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Anaknya ini selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak mempedulikan pemerintahannya kerajaannya dan mengalami sebuah kemerosotan yang cukup tajam. Dari kerajaan ini mengalami mundur sejak kemangkatan Sultan Iskandar pada tahun 1641, disebabkan karena makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera. Jadi memang di kerajaan ini mundurnya tidak hanya dari persoalan internal, tetapi persoalan eksternal. Eksternal ini yang dimaksud adalah bagaimana Belanda ini cukup mempengaruhi kerajaan di sini. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam ini merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota bandar Aceh Darussalam. Kalau kita melihat petanya, ini adalah peta di mana kekuasaannya digaungkan di
wilayah Aceh, khususnya di Sumatera bagian pucuknya. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan-kerajaan sekitarnya, mencakup Daya serta Pedir. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai ini sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh di tanah. Ini adalah Sultan Iskandar Muda, di mana puncak kejayaannya Sultan Iskandar Muda ini telah memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Di bawah pemerintahnya inilah kerajaan Aceh mengalami kejayaan atau puncaknya kejayaan. Kerajaan Aceh ini tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar yang berkuasa atas perdagangan Islam. Bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Ini yang menjadi catatan bahwa Sultan Iskandar Muda sangat dikenal di Nusantara ini. Berikutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama yang terbesar di pantai utara Jawa. Kalau saudara masuk ke Jawa, di daerah Jawa Tengah, bagian pesisir utara. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Artinya, Demak ini termasuk wilayah Kerajaan Majapahit atau wilayah Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit, maka dia ingin mendirikan kerajaan sendiri di sana atas usul dari berbagai tokoh-tokoh Wali Songo di sana. Masjid Agung Demak inilah yang menjadi tempat perkumpulan para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Demak, di mana ini didirikan oleh Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak pada abad ke-15 Masehi. Ini adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini ada beberapa kali dilakukan proses renovasi. Ini pertama kali pada abad ke-19 Masjid Agung Demak kondisinya seperti ini. Kemudian pada tahun 1920 terjadi renovasi, dikasih tambahan-tambahan. Kemudian pada tahun 2016 ada renovasi lagi, ada perluasan, ada perbaikan. Bahkan di tahun 2016 inilah yang kemudian ada menara yang sebelumnya juga sudah ada menaranya, tetapi ini sudah diperbaiki. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, kalau saudara perjalanan dari Pantura, pantai utara Jawa, saudara akan menemukan peninggalan ini di sebelah alun-alun Kabupaten Demak. Kesultanan Demak pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi, Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir pantai utara Jawa. Artinya, kerajaan ini adalah pertama kali yang ada di Jawa. Berikutnya, kerajaan ini sebelumnya adalah sebuah kadipaten atau wilayah kabupaten di Majapahit di sana. Setelah datang dan masuknya pengaruh Islam serta mulainya masa keruntuhan Majapahit, Demak ini mulai memunculkan kekuatannya yang kemudian menjadikan kadipaten ini kemudian bermetamorfosis menjadi basis penyebaran Islam di Nusantara. Dan terakhir, ini dijadikan sebuah kerajaan.
Bukti dari kerajaan ini adalah Masjid Agung Demak dan warisan peninggalan Wali Songo para ulama penyebaran Islam di Jawa. Saudara, ketika ke pantai utara di sekitar Demak ini ada banyak jejak-jejak penyebaran Islam yang ada di sekitar itu. Ini peta kekuasaan kerajaan Demak. Kalau dulu ini pada abad-abad 15, peta kita bisa saksikan sebenarnya ada semacam selat begitu ya, semacam selat antara Gunung Muria dengan Pulau Jawa. Ada yang bisa dilewati di sana. Nah, posisinya adalah di sini, kerajaan Demak yang menguasai dari berbagai wilayah di sini karena runtuhnya Majapahit kemudian berdirinya kerajaan Demak ini. Kerajaan Demak menguasai dari berbagai daerah, mulai dari Banten, Cirebon hingga di Majapahit di sini. Selanjutnya adalah kerajaan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini adalah kerajaan bercorak Islam pertama di tanah Sunda, khususnya di wilayah Jawa Barat kalau sekarang. Awalnya Cirebon ini adalah daerah yang bernama Kebun Pesisir atau Tegal Alang-alang, sebuah alang-alang yang sangat banyak rumputnya begitu. Kerajaan Cirebon ini dirintis oleh Raden Walangsungsang atau biasa dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, yaitu putra Raja Pajajaran dari kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya Nyai Subang Larang. Sulendroningrat dalam sejarahnya Cirebon ini dijelaskan pada tahun 1978 menyebutkan bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang ini yang beragama Islam melahirkan 3 orang anak, yaitu Raden Walangsungsang atau biasa disebut dengan Pangeran Cakrabuana. Yang kedua adalah Nyai Larang Santang, dan yang ketiga adalah Raden Kian Santang atau Pangeran Senggara. Dalam sejarahnya, berdirinya kerajaan Cirebon ini setelah beranjak dewasa ketika anak Prabu Siliwangi dari permaisuri Nyai Subang Larang ini dipersilahkan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang menganut ajaran Sunda Wiwitan atau Hindu atau Buddha. Putra sulung ini dari Prabu Siliwangi ini dari permaisuri Raden Walangsungsang ini atau biasa disebut dengan Pangeran Cakrabuana ini kehilangan haknya untuk bertahta di Pajajaran karena telah memilih atau memeluk agama Islam seperti ibunya. Yang kemudian Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana ini memilih untuk memperdalam agama Islam ke Tegal Alang-alang atau Kebun Pesisir ini, lalu diikuti oleh adiknya Lara Santang. Dalam perjalanan Raden Walangsungsang ini menikah dengan Nyai Endang Geulis. Ini adalah peninggalan-peninggalannya. Sultanan Cirebon ini, kerajaan Cirebon ini merupakan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Jawa bagian barat di abad ke-16. Pada dasarnya kerajaan ini berjaya dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang sebenarnya merupakan keponakan dari Raden Walangsungsang atau putra pertama dari adiknya, yaitu Nyai Lara Santang. Kejayaan Sultan Cirebon ini yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati ini memiliki capaian yang luar biasa pesatnya, baik bidang agama, politik, maupun perdagangan. Dalam bidang agama ini sangat jelas terlihat bahwa terjadinya Islamisasi yang sangat masif. Dakwah agama Islam ini di berbagai wilayah yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan di sisi sektor politik telah terjadi perluasan daerah menjadi salah satu fokus yang dijalankannya. Dan inilah
kerajaan Cirebon, di mana kerajaan yang memiliki sejarah di tanah Sunda. Demikian barangkali yang bisa kita diskusikan hari ini tentang bagaimana proses islamisasi dengan jalan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.